Jadi ini dia laptop gaming pertamanya banyak orang ya, yaitu Asus TUF. Ya sebenarnya nggak yang kayak gue pegang aja gitu ya. Tapi memang lini Asus TUF itu dari generasi lama sampai yang baru banyak dicari orang-orang ketika mereka baru pengen upgrade laptop biasanya ke sebuah laptop gaming. Atau memang belum punya laptop dan kepengen beli ya langsung laptop gaming gitu ya. Ya ini salah satu pilihannya. Karena ya memang laptop gaming yang satu ini selalu bikin gemes gitu. Harganya memang agak sedikit di atas dibanding brand lainnya. Cuma komponen yang dikasih bikin galau coy. Kayak ya udahlah, gue tambah sedikit aja gitu biar aman dipakai buat ini itu sama tahan untuk beberapa tahun gitu. Ya enggak? Kalau gue sih gitu, tiap megang si Asus TUF ini. By the way, selamat datang di channel Nyantai dengan gua Aldi. So, di channel ini adalah channel yang suka bahas review, suka nge-review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga aktifin notifikasinya ke all biar langsung dan tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan laptop yang gue pegang ini, yang di depan gue sekarang ini adalah laptop gaming punya Asus ya, seri TUF Gaming. Seri budget mainstreamnya mereka dengan seri yang gue pegang adalah A15 FA506QM. Dan ini adalah lini atasnya dari Asus TUF Gaming generasi tahun kemarin yang masih menggunakan Ryzen 5000 series cuy. Tapi tenang aja, masih worth it parah juga nih laptopnya. Dari speknya dulu, oke. CPU-nya ini udah menggunakan Ryzen 9 5900HX, 8 core 16 thread di TDP-nya 45 watt plus 7 nanometer, dan iGPU-nya udah menggunakan Radeon Graphics punya. Lalu discrete-nya ini udah menggunakan RTX 3060 laptop GPU di 95 watt 6GB DDR6. Lalu RAM-nya pun juga udah menggunakan 16GB DDR3 3200 mAh serta SSD bawaannya udah memiliki kapasitas di 512GB SSD PCIe NVMe Gen 3 punya ya. Ini spek udah punya tinggi ya buat kalian yang pengen sebuah laptop gaming buat main game gitu. Ya jelas tujuan awalnya memang seperti itu. Cuma ditambah buat dipakai nugas, kuliah, kerja ya ini bisa banget. Ini laptop cukup terkenal juga pas zaman gua kuliah dulu di kampus. Cuma sayang pas zaman kuliah dulu gua pakainya udah yang ROG punya cuy. Ya udahlah ya. Emang apa yang menarik sih dari Asus TUF ini? Ya itu satu, spek sama harganya bikin anak muda yang pengen punya laptop gaming yang punya oke gitu ya, yang laptop gaming oke tuh ya kesampean gitu. Di sini aja Gary udah pakai laptop Asus TUF buat gaweannya, kerjaannya, dan teman gua pun gua rekomendasiin Asus TUF buat kerjaannya dan temen gue itu puas pakai si Asus TUF ya. Terus yang kedua dari opini gue juga ya, lini Asus TUF tuh dari setiap generasinya semakin rapih desainnya. Dari yang sangat terlalu gaming dan gak appealing tampangnya, di generasi yang ini pun yang sekarang itu jadi lebih bersahabat ke banyak segmentasi penggunaan gamer tentunya. Dan sekarang kalau mau dibawa profesional ya kalian coba aja nilai ini jelek atau enggak ya. Gue suka sekarang shell displaynya itu udah dibuat flat dan diberikan cutout X ya, serta ada tekstur yang memberikan feel nggak murahan pada laptopnya, tapi tetap di ambang yang nggak norak, ditambah menggunakan logo TUF minimalis di bagian tengahnya. Cuma sedikit terganggu aja sih gue di bagian aksen bawahnya, yaitu ada warna silver ya. Ya menurut gue sih mending nggak usah aja. Terus juga di desain hinge ini pun memungkinkan penamaan TUF Gaming serta LED indikatornya pun terbaca dengan mudah juga. Dan untuk durabilitas hinge ini sudah cukup kokoh, nggak wobbling punya. Nice lah untuk yang satu ini. Dan untuk keyboardnya sayang dan nggak sayang juga, dia masih pakai style Asus TUF dari zaman 2019. Full size keyboard, ada numpadnya dengan feel typing yang sama serta lighting RGB-nya belum perky atau setidaknya dibuat zona gitu, masih rata. Tapi ya udah enak coy, bukannya jelek ya. Tapi buat touchpad-nya lagi, ini yang gue suka banget. Mereka ngebawa kembali tombol fisik yang mana ini gue suka banget. Biar gampang gitu dipencetnya ketimbang klik di bagian touchpad-nya, ya enak gitu daripada kita pakai satu tangan, mendingan dua tangan buat di touchpad-nya lebih fleksibel gitu ya. Buat port juga sekarang udah komplit ya. Di kanan ada satu USB-A 3.2 Gen 1, lalu di sisi kiri ada DC port, Ethernet port, HDMI 2.0B, terus ada dua USB-A 3.2 Gen 1 lagi dan satu USB-C 3.2 Gen 2 serta audio jack. Buat udaranya, intake-nya cukup besar ya di bagian bawah dan keluarnya itu melalui bagian belakang sama samping kanan laptopnya. Dan di dalamnya pun juga udah ada heat pipe serta dua fan buat pendinginan udaranya. Cuma untuk seri TUF ini sayangnya settingan performanya itu mentok di turbo doang, nggak ada settingan overclocknya. Tapi nggak apa-apa, berarti itu nggak dibikin ribet juga untuk penggunaan si laptopnya ya.
Terakhir, untuk bodinya pun juga masih full ABS, tetap kokoh juga dan punya sertifikasi MIL STD 810H juga, jadi udah mantep lah walaupun belum pakai metal casing. Kalau mau metal ya sebenarnya tinggal pilih ROG aja, lebih premium dan otomatis lebih mahal juga cuy. So, gimana buat stylenya kali ini? Ya dibandingkan dengan Asus TUF yang terbarunya sih gua rasa yang ini masih mirip-mirip kok, nggak jauh banget dari desainnya, cuma remodel bagian shellnya aja di bagian display gini ya. Dan bedanya paling ya lebih di bagian speknya aja. Kayak displaynya ini masih pakai panel yang biasa ya, yaitu Full HD IPS 15,6 inci di 144 Hz dengan akurasi warna yang masih di 45% NTSC atau setara 72% sRGB. Ya udah cukup lah buat dipakai main game. Brightness-nya juga udah aman buat dalam ruangan, yaitu 250 nits aja gitu ya. Bahkan kalau lo mau pakai buat bikin konten juga nggak masalah. Warnanya juga nggak ngaco ya, dan nggak perlu harus kayak 100% sRGB, apalagi ke DCI P3 yang 100% yang sekarang itu jadi kayak standar industrinya ya. Apalagi kalau tugas lu tuh cuma buat kerja biasa doang gitu, nggak sampai ke skala yang profesional banget gitu. Dan lu pun juga masih ada opsi pakai laptop ini ditambahin ke monitor tambahan kalau memang ribet banget harus akurat gitu warnanya. Terus buat performa laptop gaming ini di kelas menengah tahun kemarin ya, menurut gue juga masih oke. Dari pengetesan di sini pun juga bisa mendapatkan skor yang lumayan juga, dan kalian bisa cek juga untuk hasilnya. Buat hasil tes gaming barusan dengan spek seperti ini sih udah bisa melibat banyak game tentunya. Apalagi dengan layar yang masih Full HD, banyak game yang lu bisa maksimalin dengan refresh rate-nya di 144Hz punya ya. Paling beberapa settingan buat game AAA yang ngebutuhin tenaga GPU lebih sih, laptop ini tuh perlu diperhatiin lagi. Ya sisanya sih udah aman banget. Lu demen game FPS kayak Valorant, Apex, CSGO ya udah jangan tanya lagi, bisa main di game ini. Di laptop ini sorry. Buat upgrade laptopnya juga nggak ribet ya, udah ada pop-up screw juga buat ngebantu buka casing di bagian bawahnya. Jadi tinggal congkel aja ya, dan kalian pun masih bisa upgrade RAM-nya jadi 32GB kalau butuh, dan terdapat satu slot SSD M.2 kalau misalkan kalian ngerasa kurang sama SSD bawaannya, yaitu cuma di 512GB aja. Terus juga speakernya juga oke ya, udah standar Asus juga yang punya suara kenceng dari speaker downfiringnya yang punya kualitas seperti ini. Jadi buat Asus TUF kali ini sebenarnya ya gue cuma perlu share pengalaman gue pakai laptop ini aja, yang sebenarnya ini adalah pilihan yang cukup menarik. Tapi terlepas dari itu, lini Asus TUF ya hanya sekedar laptop gaming Asus aja gitu. Beda rasanya ketika lo mencoba lini Asus ROG yang lebih premium dan tentunya spek sama gimmicknya itu lebih banyak. Ini ya sekedar hanya laptop gaming kenceng di harganya ya, dan ya udah gitu, cukup to the point. Memang Asus buat di budget line up-nya ya memuaskan tapi tidak wah gitu ya. Serta kalau dibandingkan dengan line up Asus TUF yang tahun ini yang udah pakai Ryzen 6000 ya bisa 11-12 lah ya dari harganya. Cuma ya 6900 kayaknya emang nggak ada buat di tahun ini, cuma mentok di 6800 aja. Dan kalau dibandingkan dari kelas setaranya pun, yang TUF FA507 yang pakai Ryzen 6800 itu di harga 18,5 jutaan. Sedangkan yang lamanya yang tahun kemarin ya yang pakai FA506 di Ryzen 5800 itu udah turun di 16,7 juta. Yang menurut gue sih jadi suatu pilihan lagi kalau kalian pengen yang baru gitu, yang mau yang oke ya bisa ambil yang mahalnya.
Tapi kalau kalian mau yang irit, yang budget yang tetap oke juga performanya, bisa ambil yang seri di 5800-nya. Sedangkan kalau yang gue pegang ini SKU FA506 yang pakai Ryzen 5900HS itu harganya di 19 jutaan. Ya memang sedikit lebih mahal, tapi cukup sesuai dengan yang didapat juga. Tapi apakah worth it buat kalian beli laptop Asus TUF buat jadi laptop gaming pertama kalian? Ya udah jelas worth it banget ya. Selain dari brand-brand lain yang ada, Asus ini pun juga udah cukup bisa menawarkan spek yang udah sweet spot lah di penggunaannya. Nggak nanggung gitu. Yang biasa itu di kelas ini tuh umumnya masih dikasih RAM 8GB sama SSD di 256GB doang. Yang mana itu ngerepotin lu, perlu nantinya upgrade lagi. Ini udah 16GB sama 512GB. Lumayan ya. Ya seenggaknya ya minimal untuk sebuah laptop gaming tuh di 16GB aja lah. Udah dual channel kan sama memorinya gede, jadi udah dipakai game apapun langsung gas aja gitu. Storage-nya masih pelit nggak apa-apa. Jadi ya gitu ya. Ya gitu kan. Jadi ya kira-kira kurangnya apa lagi nih dari kalian itu tentang si Asus TUF kali ini gitu. Coba aja komentar di bawah. Ya mungkin itu aja dulu sih untuk pembahasan gua dari Asus TUF Gaming seri A15 FA506QM ya. Dan tolong bantu share video ini teman-teman kalian juga yang lagi butuh laptop gaming pertamanya dan bingung mau yang kayak gimana, kasih video ini aja. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.